You are being such a good boy. Would you like some more cereal? Oh, he's really being a monster again. Halo brother, berjumpa lagi bersama saya Agaci Mulyanto. Hari ini saya menghormati film yang berjudul House of Wax 2005. Film ini mengisahkan perjalanan sekelompok pemuda yang akan menonton pertandingan final baseball. Petaka untuk mereka dimulai karena mengambil jalan pintas. Gimana? Langsung saja siapkan mental, setelah itu posisikan badan yang nyaman senyaman-nyamannya dan selamat menonton. Kisah diawali pada tahun 1974 yang pastinya saya sendiri belum direncanakan. Diperlihatkan keluarga Dr. Sinetar dan sisi istri bernama Trudy. Pekerjaan beliau merupakan pengrajin lilin yang cukup terkenal di kota kecil mereka. Mereka mempunyai kedua orang anak, tetapi salah satu anaknya setiap saat atau setiap detik selalu membuat kegaduhan, susah diatur, menyerang siapa saja yang ia lihat. Itulah mengapa meja makan dirakit sedemikian rupa. Film pun dimulai. Mungkin 15 tahun kemudian diperlihatkan sekelompok pemuda yang sedang melakukan perjalanan untuk menghadiri laga akbar final baseball. Sebelum lanjut, kita perkenalan menyeluruh. Si kalem bernama Wade, pacarnya bernama Cherry. Kakak dari Wade bernama Nick. Muka Boris bernama Dalton. Di mobil depan anak orang paling kaya di kelompok mereka bernama Black. Si pacarnya bernama Peggy. Petaka akan dimulai setelah Black memutuskan untuk melalui jalan pintas. Football's biggest game of the year as Much for his nice little shortcut. Damn, yo, wait, yo. What are they doing? Mereka semua memutuskan untuk mencari spot perkemahan. Kita diperlihatkan pintu masuk sebuah kota kecil yang memiliki museum lilin yang cukup terkenal di daerah tersebut. He's looking for some privacy. Sucks, dude. Shut up. Oh yeah. Nick sebenarnya tidak suka kepada pacar adiknya. Untungnya Kelly datang meminta Wade untuk sesegera membantu Dalton. Sebenarnya masalah mereka berdua adalah Dud pernah mencuri sebuah mobil yang menyebabkan Dud masuk penjara. Dan Dud merasa bahwa adiknya tidak membantunya sama sekali, malah melaporkannya. You're the good twin. Whoa, what's that smell? Don, you crap your pants again? Seketika ada mobil yang mengedem ke arah mereka yang menyebabkan pesta pun berhenti. Mobil siapakah itu? Kalian ingat di scene awal tadi si Vincent yang susah diatur? Mungkin itu dia karena ada luka gores di tangannya. What does he want? Singkat cerita, setelah mereka semua tertidur, ada seorang yang sedang menggunakan kamera milik Dalton dan seseorang tersebut merekam semua orang yang ada di tenda. Di lain sisi, Charlie tidak menyadari ada seorang yang sedang merekamnya. Sesaat mendengar suara kresek di dalam mobil pacarnya. Saat mengeceknya, tiba-tiba What are you doing? He scared me. Getting you back to bed. Come on, let's go sleep. Dalton menanyakan kamera ke teman-temannya. Tentunya mereka semua tidak mengetahuinya. Beralih ke Charlie dan Peggy. Walaupun mereka mulus tapi tidak takut gatal. Setelah angin berembus kencang, mereka kembali mencium bau busuk di tempat tersebut.
my god, there's that smell again. What the hell? No. Serious. It was brand new. Harley! Hey! Are you okay? Stop! Hey! I'm coming! Here, I'm here. Untungnya Charlie tidak ada luka lecet dan seketika ada seorang yang mendekati mereka bahwa pekerjaan beliau merupakan pembuang bangkai rusa tentunya untuk menyamankan turis yang berkunjung ke kawasan mereka. Karena dia tidak ada nama, kita panggil saja Joko seperti biasa. Don't you see that? Anyone need it? Joko menjelaskan bahwa menemukan di pinggir jalan beberapa minggu yang lalu dan menanyakan apa yang kalian lakukan di sini. Wade berkata bahwa sedang berkemah di balik pohon dan menanyakan pom bensin di sekitar sini sebab mobilnya putus secara tiba-tiba. Runs a station in Ambrose. Harley, no. Yes, it'll be fine. Roadkill in a pit for a living? You clean shit for a living. Perjalanan pun dimulai. Jack meminta maaf bahwa truknya sangat tua dan membuat mereka tidak nyaman, apalagi dengan bau yang ada di truk ini. Pastinya kalian belum terbiasa dengan bau yang ada di sini. Jika aku menemukan rusa di pagi hari sebelum matahari memanggangnya dan masih segar, aku membawanya pulang. Are we almost there yet? It's just up the road. Not up here. Well, yeah, there is. Just around. We'll walk the rest of the way then. Thank you. You've done enough. Beralih ke perjalanan Black dan kawan-kawannya yang terjebak macet akibat dari mereka bangun terlalu siang. Semua teman-temannya meminta untuk berputar balik menuju ke tempat Charlie. Aneh kan, kelihatannya sepi, tapi banyak suara-suara seorang di kota kecil tersebut. Sialnya lagi, pom bensin yang dikatakan jok tidak ada penjaganya. Seketika telepon berdering. Peggy memberitahu bahwa kita akan kembali. Charlie meminta untuk menjemputnya dengan cara mengikuti jalan tempat kita berpisah. Dan ada jalan buntu setelah itu. Jika sudah sampai, telepon aku lagi. Setelah telepon, Charlie memberi saran untuk menanyakan seseorang yang ada di gereja. We should go. Yeah. Church for a funeral to end. Diperkenalkan Bu, mungkin namanya Bobby. Wade menjelaskan bahwa masuk kedatangannya untuk mencari van bel mobil sebab di pom tidak ada seseorang sama sekali. Bobby berkata bahwa aku akan urus pemakaman mungkin 1 jam lagi. Setelah itu, aku akan menemui kalian di pom bensin. Setelah Bobby pergi untuk melanjutkan pemakaman ibunya, Charlie meminta Wade untuk melihat museum lilin yang terkenal di kota kecil ini. Famous House of Wax. Siapakah seorang tersebut? Lanjut, googenya lagi. Bahan baku dari bangunan tersebut merupakan lilin dan ternyata orang tersebut membuat markas pembuatan karyanya tepat di ruang bawah tanah di museum ini. Kita diperlihatkan wajah Trudy dan dokter. What is this? Everything in here is wax. The floor. Wax. Trudy's wax carpet. Bahwa di sekitar patung tersebut memiliki nama Vincent. Semua barang terlihat seperti nyata. Kita mengetahui kebenaran siapa nama salah satu anak dari Trudy, yaitu Vincent. Terlihat dari kursi yang ada di lorong tersebut. Hey, when do you think the last person was here? What? What? Wait, where are you going? No, wait. Wade memutuskan untuk mengeceknya, berfokus ke Wade yang menemukan pintu ruang bawah tanah yang terkunci. Charlie mendengar suara seorang berjalan di ruangan tersebut. Tiba-tiba, There's no one out here. Please, I just want to go. Okay. Well, Dude, I had to pee so bad, man. beralih ke kelompok Nick yang sedang ngatur. Black menyuruh mereka berdua untuk menjemput Charlie dan Wade karena aku dan Peggy akan makan ceritaan bersama.
Berlanjut ke Wade, sialnya lagi van belt ukuran 15 yang pas untuk mobilnya tidak ada di tempat tersebut. Bobby seketika datang memarahi mereka karena masuk ke kantornya tanpa izin. Wade pun berkata bahwa dia sudah meninggalkan uang di meja tersebut, tetapi ukuran 15 inci tidak ada di ruangan ini. Bobby berkata bahwa ada di rumahnya dan cuma beberapa blok dari sini. Hey, you mind if I use your restroom real fast? Sambil berjalan, Bobby menceritakan kota kecil ini dulunya orang datang dari jauh cuma untuk mengunjungi rumah lilin yang tadi kamu masuki. Dan Trudy adalah seniman yang cukup terkenal. Vincent yang tertulis di setiap patung merupakan salah satu anaknya. Suami Trudy merupakan seorang dokter dari kota besar hingga izinnya dicabut setelah itu bertemu dengan Trudy. Setelah menikah, Trudy mempunyai tumor otak. Keadaan memburuk seketika dok harus mengikatnya di kasur. Parahnya seluruh kota bisa mendengar teriakannya dan sialnya Trudy tidak bisa terselamatkan. Akhirnya beliau bunuh dan meninggalkan 2 orang anak di bawah seorang ke panti asuhan. It's terrible. It's worse with 2 boys left over. Hey, why don't you two hop in? Go. Alright. So where you headed to? The bathroom is right down the hall. Berfokus ke perjalanan Nick, mereka baru menyadari bahwa kotanya tak ada di GPS. Beralih ke Charlie yang akan menyusul doinya. Betapa terkejutnya Charlie bahwa ternyata mobil yang meneror mereka di hari yang lalu ternyata milik Bobby. Petaka dimulai bahwa pintu ruangan tersebut terkunci dan Wade tidak menyadari ada seorang yang keluar dari ruangan bawah tanah berusaha untuk mengkoitkannya. Wade pun pingsan di luar rumah. Charlie berusaha menghubungi Black. Penny pun mendengar, tapi si Black sudah nasuh berat. Kembali ke Charlie setelah menjelaskan apa yang sudah terjadi, Bobby pun datang. Charlie sudah mengetahui bahwa Bobby bukanlah orang yang baik-baik, mengunci semua pintu yang ada di mobil tersebut. Open the damn. Call the cops. Untungnya Charlie berhasil kabur. Berlanjut ke Wade, kita diperlihatkan Wade dibawa ke sebuah ruangan. Si Vincent menutup semua luka milik Wade. Dia mencabut semua alis milik Wade dengan paksa. Kita diperjelas bahwa semua karya manusia si Vincent bahan bakunya asli no KW. Beralih ke pelarian Charlie, tiba-tiba semua penerangan di kota tersebut menyala dan banyak sekali suara keramaian, tapi cuma suaranya doang. Berlanjut ke Wade, kita diperlihatkan Wade akan menjadi patung lilin koleksi Vincent selanjutnya. Berfokus ke Charlie yang berusaha meminta bantuan ke gereja. Setelah berada di dalam, ternyata semua orang tersebut melupakan patung lilin yang bahan bakunya tentunya kalian sudah tahulah, dan suara menangis berasal dari kotak rekaman yang menyala. Di luar gereja, akhirnya Bobby sudah mengetahui kalau Charlie bersembunyi di gereja. Charlie pun tertangkap. Beralih ke Nick yang berhasil menemukan pintu masuk di kota tersebut. Mereka berdua bergegas untuk menjemput Charlie. Di tempat Charlie, sebelum mengurung Charlie, Bobby menyalakan musik yang cukup keras. Setelah itu mengikat Charlie ke kursi kopet. Di luar, Tom, Nick, dan Dalton akhirnya sudah sampai di kota tersebut. One word and this is going through your throat. Yeah. Where are you going? What? Nick menyuruh Dalton untuk berpencar dan berpesan jika belum ketemu kita berkumpul di sini. Berfokus ke Nick yang berusaha masuk ke salah satu toko. Di dalam toko kita diperlihatkan hal yang menjijikkan bahwa di kasir banyak sekali belatung dan kecoa. Di tempat Dalton, dia memutuskan untuk mencari Wade ke museum lilin.
Berlanjut ke tempat Charlie, diperlihatkan praktek kopet yang dilakukan oleh Bobby. Di luar toko, Nick melihat Bobby dan menanyakan apakah melihat adiknya dan pacarnya. Mereka sedang mencari Van Bell di tempat ini. Di lain sisi, untungnya kursi yang digunakan mengikat cukuplah kuno. Bobby beralasan bahwa suara tersebut merupakan anjing miliknya dan Bobby melihat jari dari Charlie. Bobby berkata bahwa saudaraku Vincent tadi di sini sebentar. Mungkin dia membantu adikmu dibawa ke rumah sebelah sana. No, my friend went that way earlier. Really? Bobby mengajak Nick ke rumahnya. Di lain sisi, Charlie berusaha membuka mulutnya dengan paksa dan di tempat Bobby ia berniat menyerang Nick. Want to head up to the house? What's your sister look like anyway? Nick berhasil menemukan Charlie dan bersegera melepaskannya. Charlie berkata bahwa setelah Wade masuk di rumah tersebut, ia tidak pernah keluar sama sekali. Beralih ke Dalton yang memasuki rumah lilin. Setelah berada di dalam, ia melihat Wade di tempat tersebut. Tentunya dia sudah menjadi lilin hidup-hidup. Bukannya membantu, malah menyakiti. Karena isyarat dari Wade cuma kedipan mata, tentunya Dalton tidak menyadarinya. Tiba-tiba, Hold tight, man. Hold tight. I'm gonna get you out of this. setelah mengambil senjata yang dibutuhkan, Charlie menjelaskan bahwa HP-nya tertinggal di truk di depan rumah Bobby dan semua orang di kota ini mereka semua sudah menjadi lilin. There was a woman in here. She was alive. That's impossible. Berlanjut ke pengeceritaan dua pemuda di setiap saat. Singkat cerita, musik mereka dimatikan seorang. Setelah mengecek dan menyalakan musiknya kembali, dia baru menyadari ada pesan singkat dari Charlie. Pesan yang sudah kadaluarsa pun didengarkan. Akhir dari pengeceritaan setiap saat akan dimulai. Berfokus ke pelarian Peggy yang menemukan sebuah gudang. Seketika penerangan di gudang dinyalakan. Peggy bersegera mengambil senjata yang ada. Setelah itu bersembunyi di salah satu mobil di gudang tersebut. Peggy pun berakhir koid. Diperlihatkan kamera dari Dalton ternyata dicuri oleh Vincent. Beralih ke tempat Nick, mereka beranggapan bahwa semua orang lilin ini merupakan ulah dari Vincent. Nick berusaha mengambil senjata yang dipajang di salah satu toko tersebut. That's about right. Untungnya tembakan dari Bobby meleset. Mereka berdua masuk ke tempat bioskop dan parahnya lagi ternyata banyak sekali yang berakhir menjadi patung. Apakah Bobby koid? Belum tentu. Sebentar, pemenang ajang kecantikan aja dibuat oleh lilin. Lanjut, Charlie mengajak Nick untuk sesegera mencari HP-nya yang terjatuh berada di truk milik Bobby. You said your cell phone's in the truck, right? Yeah. It's in the front seat. Nice parking.
Mereka beranggapan bahwa Wade dan Dalton berada di dalam rumah tersebut. Nick berkata bahwa kita cepat masuk. Jika kita tidak menemukan mereka di sini, kita harus segera keluar. Charlie menemukan sebuah foto dua bayi yang terlahir secara bersamaan dan salah satunya kehilangan akibat pemotongan yang dilakukan agar mereka bisa normal kembali. Ternyata si Bobby masih hidup walaupun dia tersisa dengan busur yang menancap di bagian tubuhnya. Nick menemukan pintu bawah tanah di rumah tersebut. Di luar rumah, Charlie melihat Peggy dan Black sudah dikoetkan oleh Vincent. Hey! Don't be so stupid! What's the matter with you? I said don't! Yeah! Singkat cerita, Bobby baru menyadari ada seorang yang sudah memasuki rumahnya yang membuat Charlie panik. Untungnya Nick berhasil membungkam Charlie, mengajak untuk pergi ke sebuah tempat yang ia baru temui. I saw Paige and Blake's bodies. They're dead. Damn. Setelah berjalan beratus meter, saklar di lorong tersebut terhubung ke penerangan yang menuju ke kota yang menyebabkan Bobby sudah mengetahui keberadaan mereka. Berlanjut ke perjalanan Nick yang berhasil menemukan topi milik brothernya dan melihat bahwa brothernya sudah menjadi patung lilin. Nick berusaha membantu. Tiba-tiba Dalton. That's Vincent! Hurry! ternyata lorong tersebut menyambung ke museum dan mereka menemukan Wade yang sudah menjadi patung lilin. Beralih ke tempat Vincent yang berusaha menjauh dari kobaran api karena bahan baku dari museum merupakan lilin. Satu persatu dinding dan lantai mulai meleleh. You sick fuck! Vincent melihat bahwa saudaranya sudah dikuatkan oleh Charlie, membuat ingin membalaskan dendam kepada Charlie seorang. Vincent! Charlie berhasil masuk ke sebuah kamar di lantai bawah. Nick berusaha untuk membantu adiknya dengan sekuat tenaga. Berlanjut ke tempat Charlie, tentunya Vincent dengan mudah memotong pintu tersebut. Untungnya Nick datang tepat waktu. Kita diperlihatkan wajah Vincent yang terpotong sebelah akibat kelahiran yang tidak normal. Jangan bayangkan saat kelahiran mereka, oke? Vincent pun koet. Diperlihatkan bangunan tersebut mulai akan runtuh. Charlie mengajak Nick untuk membantunya menggali sebab cairan lilin sudah mulai melembek. Pagi pun datang. Diperlihatkan bahwa di kota kecil ini sudah banyak sekali si poli dan ambulan datang. Diperkenalkan si sheriff. Si sheriff menjelaskan bahwa kota ini sudah terbengkalai selama 10 tahun sejak penggilingan gula ditutup. Anehnya lagi, kota ini tidak ada di peta. Jika bukan karena asap kebakaran, kita tak akan pernah tahu. Excuse me, sir. Louis wants to talk to you.
Kisah berlanjut bahwa Nick berhasil mencuri kenang-kenangan terakhir dari brothernya. Di tempat sheriff, dia diberitahu bahwa keluarga Sinclair mempunyai 3 orang anak. Kisah ditutup diperlihatkan Joko duduk santai, yang pastinya Joko adalah salah satu anak dari Sinclair. Tamat ending yang cukup melilin. Gimana, seru kan filmnya? Berawal dari perjalanan sekelompok pemuda yang akan menghadiri pertandingan akbar final. Petaka dimulai setelah Van Bell dari Wade dirusak oleh Vincent dan menemukan kota kecil yang di dalamnya banyak sekali orang yang jadi patung lilin. Pesan-pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tetaplah berusaha, berjuang, dan tidak lupa membantu ke siapa saja dengan ikhlas, karena suatu saat kalian pasti membutuhkan bantuan dari seseorang. Saya Agaji, Rider dari Satria Baja Hitam, mengucapkan terima kasih jika sudah menonton. Jangan lupa share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.